Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan semangat. Anak-anak tentunya sudah siap untuk menyimak materi kita ya. Hari ini kita akan belajar tentang garis dan bentuk. Coba kalian perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Gambar ini terbentuk oleh garis-garis. Apa itu garis? Garis merupakan rangkaian dari titik-titik atau garis itu dibuat dari rangkaian titik-titik yang dihubungkan. Di antara kalian tentunya semua sudah pernah membuat garis, bukan? Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang titik. Titik dikenal juga dengan sebutan bintik. Titik terdiri dari dua jenis, yaitu titik kecil dan titik besar. Titik ini merupakan unsur yang paling kecil dalam seni rupa atau dalam kegiatan menggambar. Titik-titik ini banyak dijumpai di sekitar kita. Misalnya, titik pada buah stroberi yang tampak kecil. Sedangkan titik pada motif balon serta binatang kepik tampak besar-besar. Sedangkan titik-titik pada daun terlihat lebih bervariasi, yaitu terdapat titik berukuran besar hingga yang berukuran kecil. Coba kalian sebutkan di sekitar kita ada beberapa contoh titik-titik yang bisa kalian temui. Nah, sekarang kita akan belajar tentang garis ya anak-anak hebat. Bahwa ada dua macam garis, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Adapun macam dari garis lurus dan garis lengkung akan kita pelajari bersama-sama. Macam-macam garis lurus. Garis lurus terdiri dari garis horizontal, garis vertikal, dan garis diagonal. Anak-anak bisa perhatikan gambar pada slide ini. Sedangkan macam garis lengkung yaitu garis lengkung mengapung, garis busur, serta garis gelombang. Nah, dalam gambar ada yang dinamakan dengan garis gerak. Garis gerak merupakan garis yang membuat gambar tampak bergerak, seperti dalam contoh ini. Dan ini adalah beberapa contoh garis gerak yang bisa kita gambar. Nah, anak-anak hebat, selanjutnya kita akan belajar mengenal bentuk. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar burung hantu berikut ini. Pada gambar ini, terdapat unsur berupa titik, yaitu ada titik besar dan titik kecil, serta ada garis lengkung yang dibuat berulang-ulang. Anak-anak, kita juga bisa menggambar dengan garis lurus. Misalnya dalam menggambar rumah, kita lebih banyak mempergunakan garis lurus dibanding garis lengkung. Karena pada umumnya, gambar rumah atau bentuk rumah itu dominan dengan bentuk kotak atau persegi. Dengan garis kita bisa membentuk berbagai bidang, di antaranya adalah lingkaran, segitiga, bujur sangkar, trapesium, belah ketupat, atau jajar ginjang. Ternyata tidak hanya gambar saja yang bisa kita buat menggunakan garis lurus maupun garis lengkung. Untuk contoh huruf dan angka dengan garis lurus diantaranya adalah huruf I, E, L, M, W, X, serta Z. Sedangkan angka, kita bisa membuat angka 1, 4, dan 7 menggunakan garis lurus. Kita bisa menggambar dengan garis lengkung menjadi bentuk seperti berikut. Untuk bentuk datar, kita bisa membuat lingkaran. Sedangkan bentuk bebas, kita bisa lebih berekspresi untuk membuat benda dengan bentuk lingkaran
yang tidak begitu teratur. Contohnya kita bisa menggambar buah-buahan, bisa menggambar bola, dan lain sebagainya. Adapun contoh garis lengkung pada huruf dan angka kita bisa temukan pada huruf C, O, S, U, dan Q. Sedangkan untuk angka kita bisa menuliskan angka 0, 3, 6, 8, serta 9. Anak-anak hebat, setelah kalian mengetahui apa itu titik, garis, serta bentuk, selanjutnya kita akan belajar tentang memotong dan menempel bentuk. Kalian bisa mempersiapkan alat-alat berupa gunting, lem, serta kertas lipat. Adapun langkahnya adalah yang pertama kalian persiapkan alat bahan, yang kedua kalian bisa memotong kertas sesuai bentuk yang kalian inginkan menggunakan gunting atau dengan cara dirobek. Dan yang ketiga adalah menempel kertas yang sudah digunting menggunakan lem. Bentuk bidang pada bangunan. Gambar ini merupakan rumah adat Papua yang disebut rumah Honai. Bangunannya terdiri dari bentuk setengah lingkaran dan persegi panjang. Anak-anak bisa belajar menggambar bentuk rumah Honai ini dengan cara membuat bentuk setengah lingkaran dan dipadukan dengan persegi panjang. Kemudian bisa diwarnai dengan krayon atau pensil warna. Anak-anak hebat, tentunya kalian masih ingat bukan apa yang sudah kita pelajari pada materi kali ini? Yang pertama, kita belajar tentang garis, bahwa garis merupakan titik-titik yang dihubungkan. Titik dan garis merupakan unsur yang dapat digunakan dalam menggambar. Terdapat titik kecil dan titik besar. Ada garis lurus dan ada garis lengkung. Kemudian ada contoh bentuk yang diantaranya adalah berupa lingkaran, segitiga, dan persegi. Terima kasih anak-anak telah menyimak video pembelajaran kita pada kali ini. Selanjutnya, selamat berkarya dan selalu semangat untuk berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.